Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Lubis. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, pengertian kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber pelajaran saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetisi, mengatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penelitian yang dilakukan selama periode tertentu. Pengembangan kurikulum berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lain, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu yang panjang. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kurikulum menunjukkan pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Kegiatan ini lebih bersifat konseptual daripada material. Yang dimaksud dalam pengembangan ini adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan yang selanjutnya menghasilkan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang mana ia telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum FAI. Menurut Thawab, kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang oleh sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi. Tetapi pihak guru FAI seringkali terpaku pada kurikulum. Terpaku pada kurikulum itu sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh. Sebagai dampak dari situasi tersebut, maka guru FAI kurang berupaya mengenali berbagai metode yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kurang berhasilnya lulusan berlatar belakang agama dalam kompetisi di masyarakat. Oleh kemudian, para ahli pendidikan mengadakan perubahan dalam sistem pendidikan. Salah satu pembaharuan itu adalah dengan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya sangat kompleks karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Tiap kurikulum berdasarkan atas asas-asas tertentu, yaitu 1. Asas filosofis. Pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan. 2. Asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Asas organisatoris yang memberikan dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. 4. Asas psikologis memberikan prinsip-prinsip dasar tentang pengembangan individu dalam berbagai aspek serta caranya belajar agar bahan yang disediakan dapat dicernakan oleh dan dikuasai anak sesuai taraf perkembangannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa qadir jali jarhi sayfu ala buru wala buru jaruh lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhtasarzan. Saya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum FAI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwasanya yang menjadi pembeda antara kurikulum umum dengan kurikulum pendidikan agama Islam itu hanya terletak pada sumber saja.
Lalu kemudian apa yang melatar belakangi menurunnya keberhasilan lulusan agama? Nah, hal itu disebabkan oleh guru yang terlalu fokus kepada satu kurikulum sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi itu tidak berkembang. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI? Faktor-faktornya beragam. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perubahan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, perubahan kebutuhan. Lalu kemudian alasan perubahan kurikulum itu juga beragam. Yang pertama, persaingan di dunia global yang terus berubah. Lalu kemudian perubahan orientasi pendidikan. Lalu kemudian perubahan kebutuhan di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang manfaat dan fungsi pengembangan kurikulum. Bila dikaji secara seksama, ada beberapa manfaat dari masing-masing pihak. Di antaranya yaitu yang pertama dari pihak murid. Dengan adanya pengembangan kurikulum pada peserta didik, nasibnya banyak yang tertolong. Mereka dapat mengembangkan potensinya, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan mudah dan tujuan akan segera tercapai. Kemudian yang kedua yaitu bagi lembaga. Pengembangan kurikulum juga memberikan kemanfaatan yang besar bagi lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu bagi guru. Bagi guru ada dua manfaat. Yang pertama yaitu pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas melatih, mendidik, serta mengajar. Kemudian yang kedua yaitu pedoman dalam melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian bagi kepala sekolah, manfaatnya yaitu kurikulum harus dapat dijadikan pedoman dalam melakukan tugas-tugas sebagai administrator atau manajer dalam melaksanakan atau mengontrol proses pembelajaran. Kemudian bagi masyarakat yaitu ada dua manfaat. Yang pertama, ikut memberikan masukan atau kritik bagi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ikut membantu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian kurikulum PAI ini untuk sekolah atau madrasah berfungsi sebagai yang pertama pengembangan, yang kedua penanaman nilai, yang ketiga penyesuaian mental, yang keempat perbaikan, yang kelima pencegahan, yang keenam pengajaran, dan yang terakhir penyaluran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.